Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita belum masuk ke materi dulu. Ini ada kayak bonus gitu untuk teman-teman bisa nge-review dulu sedikit pembahasan kita yang kemarin. Kemarin yang cerita telur udah kan ya? Yang cerita telur, terus ternyata hidupnya orang itu semua sama, saya tuh mbak itu saya gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa sehebat apapun manusia bikin cerita, perkara kehidupan ini nggak valid kalau diceritain sama manusia, karena bukan manusia yang bikin hidup, gitu ya. Maka problem daripada film ini adalah ya karena yang ngomong manusia. Maka agama itu wajib banget diturunkan sama Allah atau pencipta. Karena kita kan mengenal ada istilah agama samawi dan ada istilah agama yang lain, ghairus samawi. Artinya agama yang diciptakan manusia, tapi ada juga agama yang turun dari langit. Nah, maka dari sinilah kita sadar bahwa sebetulnya manusia itu nggak punya hak untuk bikin agama, mendefinisikan agama dan memaksudkan agama itu seperti apa kecuali daripada Allah. Nah, teman-teman, akhirnya kita sadar bahwa Allah itu Tuhan dan Allah itu memerintahkan kita untuk beriman lewat syariat yang disebut dengan agama. Kemarin juga kita sudah ngebahas tentang kenapa manusia diciptakan. Kita diciptakan untuk beribadah, role play-nya kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, cuma memang banyak yang susah menerima ini, lebih kepada kayaknya aku nggak sign up deh untuk ini. Kita kan sering bilang gitu ya, padahal kemarin kita sudah ceritakan bahwa di alam ruh, kita tuh taken kontrak sama Allah untuk jadi manusia dan dikirim ke bumi untuk menjalankan misi. Ya cuma memang Allah bikin kita lupa karena memang disitulah ujiannya. Ini ada satu video dari Dr. Zakir Naik yang ditanya sama seorang ateis. Nah ini mungkin jadi pengantar sebelum nanti kita lanjutkan ke materi hari ini sambil nunggu yang lain datang ya. Kita lihat videonya berikut ini. Teman-teman kenal sama Zakir Naik? Enggak ya, tahu doang. Oke, kita simak videonya berikut ini. Way before God decided to create this entire universe, before He decided to put human beings, before He decided to send Prophet Muhammad or Adam and Eve, way before He even planned about doing any of this, He knew the end result of it. He knows in the end, He will be disappointed by certain people, and He will throw them in hellfire. He knows they will be burning. He knows they will be tortured, and that is when they will be repenting for what they've done, with all His godly logic. Why would He want to do that? Well, that's a very good question, and a very intellectual question. If a teacher takes an examination. Teman-teman, miss atau enggak? Ngikutin kan? Oke, kita dengerin. Jadi intinya adalah kalau Allah udah tahu semua, ngapain kita diciptain? Allah udah tahu belum kita nanti bakal masuk surga atau neraka? Tahu. Nah, kenapa kita diciptain? Ini jawaban versi Dr. Zakir. If she's just, while she is giving the examination, she writes in the math paper 2 plus 2 is equal to how much? Would it be just on the teacher during the test and examination to correct a student who's writing a wrong answer? What will the other students think about? Unjust. But God can be just at the same time. He can create a completely different condition. He doesn't have to go there to that situation. He's not bound by any situation. Brothers say Almighty God can create something which is perfect and will not be mistaken. Right? That God has already done. He created the angels. God created the angels. The angel never go against any commandment of God. But human being is a better creation than angel. The angels have no free will of their own. What you want, God has already created the angel. I'm asking you, which is better? An angel following Almighty God or a human being following Almighty God? Which is better? For me, absolutely, if I get a second chance, I would want to be an angel. Why would I risk? Second chance, correct. That's why Almighty God says in Surah Al-Araf, chapter number 7, verse number 172, Almighty God brought all the human beings from the loin of Adam and asked them, is there one God? All agreed. Almighty God says in Surah Hashr, chapter 59, verse number 21, if Almighty God revealed the Quran on the mountain would shut it down. Almighty God says in Surah Al-Ahzab, chapter 30, verse number 72,
It is the human beings who are fools who said we want to be human beings. You and I. Do you remember being asked? I don't remember being asked. Brother, if you heard my answer, again I don't remember. But if you remember, then where is the question? Okay, but why? After the examination is over, you can go home and check or not. Absolutely. But during the examination, can you check? No. So now the examination is going on, brother. Once it's over, you can check. So once the examination is over, if you don't remember, you tell God, what is this illogical? But Quran says not a single human being will object to the justice. Let the test go over. So today, I being a scientific person, because scientifically, if you heard my lecture, 80% of the Quran is 100% matching with science. 20% ambiguous, neither right, neither wrong. So my logic says when 80% is 100% correct and not even 0.1% or the 20% is wrong. So my logic says even this 20% would be right. Hope that's the question. Ya, ada yang mau komen, nanya? Nggak apa-apa loh, sambil nunggu. Kenapa saya bilang sambil nunggu? Karena episode ini dan mungkin 2-3 kali kita ketemu, itu sayang banget kalau di skip atau kepotong. Jadi saya sih berharapnya semakin banyak yang ngikutin dari awal, semakin bagus. Ada yang mau komen nggak? Kemarin juga ada yang nanya hal yang kurang lebih mirip ke saya. Kenapa Allah nyiptain manusia, sementara Allah itu nggak butuh manusia? Terus saya bilang sama yang nanya, teman-teman bisa nggak ngebayangin, tapi bener-bener ya dibayangin ya, serius ya. Kalian coba deh, kalian bayangin kalau kalian itu punya semuanya, bisa semuanya. Yang pertama apa tadi? Punya semuanya. Yang kedua bisa semuanya. Yang ketiga tahu semuanya. Apa yang kalian akan kerjain? Coba kalian hayati dulu. Kalian bisa semua hal nih. Kalian bisa tuh semua ya. Mau terbang kayak, mau melah diri kayak, mau ada di 10 tempat bersamaan. Kalian bisa apapun yang kalian bisa pikirkan. Yang kedua, kalian tahu semua. Yang ketiga, kalian punya semua. Punya semua, tahu semua, bisa semua. Kalian ngapain? Ngapain Pak? Ya? Ngapain exactly, contoh satu aktivitinya atau apa kira-kira? Nggak bisa bayangin ya? Emang agak susah sih. Tapi tadi ada yang jawaban Marik, ngapain Mbak? Kenapa diem? Karena udah bisa membayangkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Correct. Kita tuh bisa nggak ngapa-ngapain. Lah ya mau ngapain coba? Saya mau tanya deh. Mbak misalkan kepengen banget beli iPhone 17 Pro Max. Pasti nggak punya kan? Iya kan? Kalau Mbak punya pengen dan akhirnya bekerja, nabung, nyicil atau apapun, itu pasti karena nggak punya. Lah ini kita udah punya semua, ngapain coba? Ah Ferrari ya udah punya. Ah ini udah punya. Terus kita mau ngapain? Dan kita tahu semua. Orang tuh bereksperimen karena belum tahu. Akhirnya dia nyoba. Mungkin nggak ada orang nyoba kalau dia udah tahu. Nggak mungkin tuh. Makanya Allah tuh nggak mungkin coba-coba. Nggak mungkin. Di situ saya tanya balik ke teman-teman yang nanya ke saya tentang kenapa manusia diciptakan sementara Allah nggak butuh kita. Jawaban saya adalah, bukankah kalian sadar kalau kalian ada di posisi itu kalian nggak ngapa-ngapain, maka seharusnya kita bersyukur ketika Allah menciptakan kita, berarti Allah sedang menyayangi kita, bukan butuhin kita. Jadi maksudnya adalah, instead of kalian bertanya, kenapa Allah nyiptain kita, ya mbok bersyukur udah diciptain gitu loh. Karena Allah tuh nggak butuh kita. Nah teman-teman itu sholat, itu nggak bikin untung Allah. Teman-teman abis ini mau maksiat, itu nggak bikin rugi Allah. Tapi pertanyaannya adalah, dia nyiptain kita, sementara dia nggak butuh ngapa-ngapain. Nah di titik itulah kemudian saya menyadari bahwa esensi daripada menjadi hamba itu memahami posisi diri kita. Apalagi ketika kita sudah tahu Allah nggak butuh apapun, gimana sih ya? Teman-teman kerja di sini, kalian tahu nggak sih kalau bos kalian butuh kalian? Butuh nggak kira-kira? Butuh ya, kalian butuh bos kalian butuh kalian.
Make sense dong, itu namanya usaha mah begitu. Tapi bayangin ketika kalian jobless, tiba-tiba ada orang kaya datang, terus dia bilang, ya udah kalau mau kerja boleh. Ngapain Pak? Ngapain ya? Udah kamu diem aja deh di sini. UMR nggak apa-apa ya? Oke nggak apa-apa. Udah kamu diem aja di sini. Pak, saya mau ngapain Pak? Terserah deh. Kamu sukanya apa? Saya sih suka mancing. Ayo udah kamu mancing, ntar saya gaji. Dan beneran dong, bulan pertama digaji, bulan kedua digaji. Dan kalian bebas mau ngapain aja. Dan kalian tahu bos kalian gak butuh kalian. Pertanyaannya nih, orang kayak gini spesial atau enggak? Kalian akan nganggap orang ini penolong kalian atau saling membutuhkan nih namanya? Nolong kalian. Ngerti gak sih maksudnya? Nah itulah posisi yang jauh lebih gak ada komparasinya ketika kita membayangkan Allah nyiptain manusia. Dia tuh gak ada butuhnya. Lah diciptain, alhamdulillah nggak jadi kecoa. Kalian tahu kecoa tuh kasihan banget. Ada di materi stand up-nya Panji Pragiwaksono. Kecoa itu buta teman-teman. Makanya kalau kalian ngelihat kecoa terbang itu random kan, karena jangankan kita, dia aja nggak tahu dia mau kemana. Landingnya tuh pasti nabrak. Makanya ngelihat kecoa terbang nggak? Itu kalau kena tembok tuh kan kayak kaget sendiri kan. Wow, itu memang beneran kaget dia. Karena dia nggak bisa ngelihat. Kecoa itu cuma punya radar pakai antenanya dia, sehingga dia itu ngedeteksi panas. Makanya kalian sering nggak masuk ke kamar mandi, terus selama 2-3 detik lihat-lihatan sama kecoa, terus tiba-tiba dia deketin kalian. Pernah kan? Deketinnya lurus banget tuh, nggak pakai belok, gitu. Pernah nggak? Itu bukan dia suka kalian nggak ya? Nggak usah GR ya. Dia ngerasa ada yang anget nih, gitu. Apaan ya, terus dia deketin kita dengan rasa penasarannya, terus kita injek, kasian banget kan. Ngerti gak sih? Dia dengan rasa harap-harap, ini kayaknya ada rezeki nih, apa sih, malah mati deh. Untung kita nggak jadi kecoa, untung kita nggak jadi, kalian tahu, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya, kumbang tahi itu bahasa Inggris. Dumb beetle namanya, dumb beetle. Tahu animasi larva, kartun? Ya, itu ada satu kumbang yang kerjanya gelinding-gelindingin kotoran. Iya. Itu siklus hewan yang saya nggak habis pikir, ada aja Allah bikin beginian ya. Karena dia itu hidupnya ngelindingin kotoran, makanya dari kotoran itu, jadi ketika kotoran itu giles sesuatu, apa nih, diambil dimakan sama dia. Gitu. Nanti dia punya telur, telurnya diceplokin di kotoran itu. Anaknya nanti lahir dari kotoran, pokoknya hidupnya kotoran. Pagi, siang, sore, malam, kebayang gak sih? Udah untung kalian jadi manusia. Malah nanya, kenapa Allah harus menciptakan saya? Untung gak jadi cicak. Kalian bayangin, makan risolnya terbang, stres gak kalian? Cicak tuh. Oke, kita masuk ke episode hari ini ya. Mungkin saya encourage, kita sampai Idul Fitri masih ada 1 kali lagi atau 2 kali? 2 kali ya. Semoga episode yang ini cukup dengan 3 kali kita ketemu ya. Ini kita mau membahas tentang kodok dan qadar. Bahas tentang takdir. Makanya kalau bisa jangan di skip. Nanti kalian sesat, saya yang nggak enak. Bukan saya yang salah sih, yang salah kalian kenapa nggak datang lagi. Tapi saya nggak enak aja. Jadi kita mau membahas tentang destiny. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk difahami. Kalau nggak percaya kalian tonton aja Panji sama Ustadz Felix pas bahas kodok qadar tuh, kalau kalian nggak puyeng. Saya cuma bilang dalam hati begini, ya Allah Ustadz, kitab setebel itu dibahas pakai podcast. Apa orang nggak puyeng gitu ya? Tapi ya, namanya juga podcast gitu. Oke, kita lihat video pengantarnya berikut ini. Ketika akhirnya kita sadar bahwa ada Allah, satu-satunya zat yang menciptakan kita, dan ternyata dia menghendaki untuk kita menjadi khalifah di atas muka bumi.
Ya, oke, bismillah. Kita mulai. Kita doa dulu, kita minta sama Allah semoga apa yang disampaikan bermanfaat, berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebetulnya pembahasan takdir atau destiny sudah kita mulai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena kalau di matrikulasi akidah saya kan ada 8 episode tuh. Nah, dari 8 episode ini nih, pembahasan tentang takdir itu ada di nomor 5, 6, 7, 8. 4 terakhir. Dan kemarin teman-teman sudah menyelesaikan episode ke-5. Why are we here? Itu juga bagian daripada destiny. Ternyata Allah takdirkan kita untuk menjadi hamba yang menghamba kepada Allah. Yang kedua, role play-nya kita sebagai khalifah di atas muka bumi itu juga bagian daripada destiny. Nah, sekarang kan ceritanya Allah nurunin manusia ke bumi tuh, ya kan? Ngirimin utusan ke bumi untuk melakukan sesuatu. Nah, kita harus tahu juga cara mainnya. Ya, sebagaimana kalau teman-teman kerja di sini, kalian pasti pertama mungkin room tour dulu, dikasih tahu dulu, diliatin ini cara kerjanya begini, reward and punishment-nya berlaku seperti ini dan seterusnya. Maka how life works ini adalah bagian dari cara kita untuk melihat dunia yang Allah siapin untuk kita bertugas ini punya aturan main kayak gimana. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian gak bikin aturan main sendiri. Karena tentunya perusahaan ini akan sewot sama kalian kalau kalian tiba-tiba bikin SOP sendiri. Kan harusnya SOP dikasih sama perusahaannya kan. Nah, itulah yang kemudian terjadi sama orang-orang yang gak sengaja mungkin, tapi dia akhirnya bikin agama sendiri. Gak apa-apa lagi, gue kan baik. Yang penting baik lah, gak gangguin orang. Masa iya sih Tuhan bakal menghukum orang baik? Mahatma Gandhi tuh baik. Steve Jobs lagi siapa? Yang Microsoft siapa? Bill Gates tuh punya yayasan kanker terbesar di dunia, bagus tuh dia. Bunda Teresa baik. Masa sih nanti Allah akan masukin ke neraka? Jadi dia mengasumsikan sendiri, melogikakan sendiri reward and punishment-nya Allah gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Lah bumi ini buminya Allah, aturannya Allah. Maka kita harus mengenal tata cara aturan mainnya instead of mikir dengan cara kita sendiri. Karena itu taruhannya gede banget. Kalian bayangin nebak-nebak sendiri dunia ini kayak gimana, tiba-tiba meninggal balik ke Allah, terus kalian cerita, ya Allah, aku udah berprestasi nih, aku udah ngelakuin A, B, C, aku udah melakukan ini semua, ini kan yang engkau mau, terus tiba-tiba Allah kayak bilang ke kita, lah sengengkon sopo, ngerti nggak bisa dijawab itu, lah yang nyuruh siapa, gitu, kalau kok ngono gitu kan, ngerti nggak sih maksudnya? Lah ngopo gitu, ya enggak gitu, aku nggak nyuruh kamu itu, siapa suruh kamu ngelakuin itu kan fatal banget ya, artinya kita udah capek-capek ternyata keliru gitu. Maka hari ini kita mau ngebahas tentang why are we here. Key point-nya ada 3. Yang pertama kita akan jawab, ini review episode ke berapa? 5. Yang kemarin kita udah ngejawab mengapa manusia diciptakan. Ayatnya ini Az-Zariyat ayat 56. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang di awal-awal mungkin kalian harus coba deh biasain kayak 30 hari atau sebulan ya, sebulan deh minimal untuk selalu mengingat ayat ini di awal hari kalian. Kalimat di mana Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi pakai bahasa yang personal. Kayak gini. Allah itu gak ada urusannya nyiptain aku kecuali aku disuruh untuk ibadah sama dia. Habis itu baru ngelakuin aktivitas. Cari rasa itu installment di dalam diri kita sehingga kita tahu kita ini siapa. Sehingga ketika kita melaksanakan sebuah aktivitas akan muncul pertanyaan di dalam diri kita, layak gak aku ngelakuin ini sementara aku disuruh menghamba sama Allah. Contoh ya, saya itu punya teman namanya depannya RM, bukan rumah makan. RM itu Raden Mas. Ada banyak di keraton, depannya tuh ada gelar macam-macam. Orangnya tuh kalau ngomong lambat banget, tertata, dan seringkali membuat saya geleng-geleng karena dia suka menyebutkan kata-kata yang sudah tidak semestinya ada. Kayak sebentar Mas Wimar, tatkala saya bilang luar biasa misalnya. Ngerti gak sih? Ya, jadi kayak kata-kata yang udah nggak ada dah harusnya gitu ya, tapi dia masih pakai gitu. Jadi kalau ngomong lambat, kalau makan tertata, dia bahkan kayak nggak boleh ngegesek sendok sama piringnya gitu. Ribet banget dah. Terus saya tanya, kamu kenapa sih harus begini banget Mas gitu? Maksudnya, iya karena dari kecil diajarin begitu. Kenapa? Kenapa kamu diajarin gitu? Iya karena aku punya darah
darah keraton gitu, darah ningrat lah gitu. Oh gitu. Jadi atas kesadaran bahwa dia adalah keturunan daripada raja, maka dia harus behave. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya, dengan caranya seperti itu. Nah, ini juga menarik kalau kita bisa installment ke diri kita. Bisa nggak sih teman-teman ngomong ke diri teman-teman, aku nih hambanya Allah. Nah, sekarang kalau misalkan udah keinstall ya, coba bayangin hari itu kalian bikin goyang apa tuh kalau di TikTok namanya? Pargoy. Goyang-goyang dah pokoknya kalian. Masang kamera goyang-goyang. Nah, itu sambil kalian goyang-goyang tuh. Sambil kalian velocity ya. Kalian coba make sense nggak? Ada hambanya Allah ngelakuin ini. Ngerti nggak sih maksudnya? Atau misalkan gini deh, nggak usah jauh-jauh, mungkin itu agak susah ya. Kayak kalian punya anak, terus tiba-tiba kalian ngomong kasar di depan anak kalian, pantas atau enggak? Nggak pantas itu karena kalian tahu diri. Lakukan gue ibu ya. Walaupun itu pengen banget itu ngeluarin kata-kata kasar, tapi kan nggak juga di depan anak dong. Ntar kali di kamar mandi gitu, maksudnya ngerti nggak sih maksudnya? Karena kita tahu diri, maka konsep tahu diri ini penting sekali. Adab itu cerita tentang tahu diri. Kalau agama itu kan ceritanya tentang syariat ya. Walaupun adab bagian daripada agama, cuma maksudnya fikih itu kan pembahasannya tentang syariat. Syariat itu urusannya halal haram, boleh nggak boleh. Kalau adab itu urusannya apa? Tahu diri nggak tahu diri. Maka kalau anak itu tahu diri, maka dia akan jadi anak yang berbakti. Orang tua tahu diri, orang tua yang sayang sama keluarganya. Itu cuma modal tahu diri. Barusan kesini iseng karena gabut kan dari Bogor nyetir sendiri. Saya nonton film tadi judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Pernah nonton nggak? Kasian banget itu orang. Kasian banget orang itu ya. Dititipin ponakannya, mana kakaknya meninggal, dua-duanya. Yang laki-laki stroke, ibunya habis ngelahirin kehabisan darah atau apa gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sih orang ini yang padahal om itu hitungannya ya? Kan kalau kakak kandung mungkin ngerawat adik kandungnya kayak masih make sense gitu ya. Ini om ngerawat ponakan. Saya ngerasa seumur hidup saya kayaknya nggak ada om saya yang sehebat itu deh. Gitu. Dan kalau saya jadi om pun kayaknya sehebat-hebat saya nggak pernah gituin ponakan saya. Tapi di satu scene itu dia ditanyakan, kenapa sih kamu ngelakuin semua? Dia cuma bilang, ya kan memang sudah tugas saya. Gitu. Nah, memang kan sudah tugas saya itu bagian daripada tahu posisi. Dia menempatkan posisi sebagai pengganti orang tua bagi ponakan-ponakannya. Nah, itu namanya tahu diri. Semua orang kalau tahu diri kayaknya dunia ini beres deh. Kayaknya masalah nggak perlu dijelasin susah-susah. Terus sebagai apa manusia hidup di dunia? Ya, role-nya itu apa? Role-nya itu menjadi khalifah. Ya, kalau yang cowok-cowok main Mobile Legends kan itu ada tuh jungler, MM, mage gitu ya. Nggak tahu ya. Kalian sibuk kerja dan aktif beribadah ya kayaknya ya. Susah ya ngajak. Iya, lelaki idam insyaallah. Iya. Kok saya malah tahu ya. Mana mitik lagi. Oh nggak tahu ya, bagus. Memang nggak tahu kayaknya teman-teman semua, bagus. Mengapa kita mau menerima keputusan itu? Kemarin kita juga sudah membahas tentang bahwa kita tuh nggak ada opsi sebetulnya. Kita tuh nggak ada opsi untuk nolak takdir yang Allah sudah tetapkan. Dan Allah telah membeli dari diri kita itu harta dan bahkan jiwa kita untuk menggantinya dengan surga di yaumil hisab nanti ya. Jadi ini one way trip. Teman-teman nggak ada opsi untuk milih jenis trip yang lain. Dan nih tripnya dimulai nih. Kulnah bitu minha jami'a, kata Allah, turun kalian ke bumi, nanti aku kasih petunjuk. Siapapun yang ngikutin petunjuk, wala khaufun alaihim walahum yazanun. Kamu nggak akan pernah sedih, kamu nggak akan pernah takut. Kebahagiaan tertinggi ya, saya pernah cerita ya. Kebahagiaan tertinggi itu ketika kita sudah nggak takut masa depan, sama nggak sedih sama masa lalu. Itu happy banget tuh orang kalau bisa begitu tuh. Kalau nggak, kalau sebaliknya ya itu hidupnya mengenaskan. Hari ini kita akan ngebahas tentang apa itu qada dan qadar. Mungkin nggak akan spesifik masuk detailnya. Ini kayak pengantar, makanya saya mengencourage lagi buat teman-teman. Kalau bisa mah 1, 2, sampai maksimal 3 pertemuan ke depan, jangan ada yang skip. Ya, nanti teman-teman pulang bawa pertanyaan, nanyanya nggak ke saya, nanyanya ke temennya nggak tahu, bingung sendiri, ribet sendiri, terus bilang, ini kayaknya pengajian sesat nih gitu. Nah, saya nggak berharap itu terjadi. Maka kalau ada yang membingungkan, please tanya aja, waktunya masih banyak. Kalau mau habis maghrib kayak kemarin dilanjut juga saya masih ada waktu untuk hari ini ya. Yang kedua, di mana peran manusia kalau memang semua itu sudah ditetapkan sama Allah. Dan Allah sudah tahu tentang segala sesuatunya. Nah, apa sikap terbaik kita dalam menghadapi takdir atau qada dan qadar? Kita mulai.
Teman-teman harus paham bahwa bumi ini milik Allah dan desain dari bumi ini adalah apa yang telah Allah tetapkan. Ini ilustrasi ya, tangan dia kayak ngedesain bumi ini. Maka kita coba melihat bagaimana Allah mendudukkan kehidupan untuk kita pahami. Nah, ada satu ayat yang menarik di mana Allah justru menggambarkan kehidupan itu seperti laibu walahun. Jadi seperti permainan dan senda gurau. Gitu. Tidaklah kehidupan dunia ini selain kayak mainan dan senda gurau, di mana kampung akhirat itu akan lebih baik bagi mereka yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Maka kedudukan dunia itu bukan tujuan, teman-teman. Ini yang mau saya sampaikan di awal. Kedudukan dunia itu bukan tujuan, tetapi ini adalah tools untuk menggapai kampung akhirat yang merupakan kehidupan sebenarnya. Maka dalam konteks ini walaupun ngomongnya gampang, tapi saya yakin rapinya pasti susah banget. Orang Islam itu tidak menganggap kematian sebagai sebuah akhir. Makanya kalau ada yang nangis ngeraung-raung sambil teriak, coba Bapak dibawa ke Singapura misalkan. Coba Bapak dibawa ke, iya kalau dibawa ke Singapura matinya di Singapura sih. Itu aja bedanya. Karena takdir sudah dituliskan. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Kira-kira kalau kalian pas ulang tahun nyanyi 10 kali itu panjang umurnya. Panjang gak umurnya? Enggak. Mau tiup lilin sampai kempot juga nggak bakal maju, nggak bakal mundur. Waktunya sudah ditetapkan. Maka di titik ini Allah bilang dunia itu game, permainan. Nah, pertanyaan kita adalah what kind of game is it? Kayak apa tuh game yang namanya kehidupan? Karena Allah menggunakan terminologi game, saya mencoba membawakannya juga untuk menyelami beberapa game untuk kita lihat kesamaannya dengan kehidupan kita. Yang pertama sebelah kiri dulu. Mainan apa nih? Balap karung. Saya mau tanya, lari enakan mana? Pakai karung apa nggak pakai karung? Nggak pakai karung ya? Tapi pertanyaannya kenapa dikasih karung? Biar asik, biar seru, biar challenging. Hidup itu enakan mana? Ada masalah nggak ada masalah? Enakan mah nggak ada masalah. Iya ya, setuju ya. Kayaknya enak gitu kalau hidup itu nggak ada aja gitu. Kita kan sampai punya tabungan, kalau ditanya itu tabungan apa? Iya ini tabungan kalau ada apa-apa gitu kan ya. Karena kita sadar hidup ini ngadi-ngadi mulu gitu. Udah bener gue lempeng, tiba-tiba ada aja yang bikin masalah gitu kan ya. Jadi termasuk di film yang tadi saya tonton tuh, 1 kakak 7 ponakan itu. Ternyata masalahnya dari kakak iparnya kan. Kakak iparnya nyebelin banget. Abis itu saya matiin dah, biar saya nggak kesel. Maksudnya ini orang hidupnya udah bener nih, udah baik, nampung ponakannya, udah kayak bapak apa segala rupa. Lah masalahnya di sini. Terus udah nyampe situ, keluar tol, ya udah matiin dulu. Daripada saya emosi, saya curhat sama kalian ya. Si Ringo itu. Jadi menyulitkan dikasih karung, tapi justru disitulah keseruannya. Begitu juga hidup yang Allah katakan, Allah itu ciptakan manusia fil kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptain manusia itu pasti dibikin susah. Gak ada yang freedom dari masalah. Makanya jangan pernah kalian berpikir pengen kaya, tapi gara-gara pengen masalahnya berkurang. Kagak. Gak percaya tanya orang kaya dah. Kita masalahnya belum sekaya dia aja sih. Tapi kalau kita tahu orang kaya juga masalahnya banyak. Saya punya teman masalahnya nggak bisa tidur, padahal rumahnya tingkat, ada basementnya, mobilnya Eropa semua, masih muda, belum nikah. Lu nggak bisa tidur ngapa? Gue bilang, iya stres banget gue mikirin cicilan kapal tanker 30 miliar, kalian bayangin tuh. Masih mending kalian cicilan panci, apa kulkas gitu, masih ke taker lah. Jadi dia tuh sampai ke Jepang buat lari maraton, cuma buat nggak anxiety. Coba bayangin kalian. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang setiap tukang becak lakukan di siang hari, coba. Yaitu apa? Tidur siang. Susah banget dia tidur. Nah ternyata orang itu selantiasa Allah taburkan masalah yang ada-ada aja. Gitu. Orang susah nggak bisa beli apa-apa. Orang kaya bisa beli apapun tapi nggak ada maknanya. Itu juga jadi masalah. Kita lanjutin. Ada permainan kedua nih. Apa nih? Pernah main nggak? Saya sih belum ya. Emang nggak bakal ada yang mau main tim sama saya juga kayaknya ini. Pasti saya minta di bawah. Panjat pinang. Saya mau tanya ya, untuk urusan game panjat pinang, ini adalah game yang kalian bisa menang sendiri atau harus kerjasama?
Harus kerjasama. Nah pertanyaannya nih, hidup di dunia untuk akhirat yaitu surga, itu bisa didapat dengan sendiri atau kerjasama? Sendiri atau kerjasama? Ayo loh. Dua-duanya. Buat yang bilang dua-duanya, ayolah kita adu argumen. Karena menurut saya jelas jawabannya kerja sama. Contoh, kalau kalian merasa bahwa sendirian kalian bisa ke surga, sementara kita tahu sholat sendirian satu pahalanya, sholat berjamaah 27 derajat pahalanya, maka mana yang lebih baik? Harusnya berjamaah. Kalian tadi sholat asar nggak? Berapa rakaat? Oh lagi enggak, Mbak? Ya nggak apa-apa, bener. Untung nggak ada masnya. Kalau masnya geleng saya nanya, kenapa ya? Susah banget kayaknya hidupnya nih sampai nggak sholat asar. Jadi kita sholat asar tadi 4 rakaat. Mau nggak saya kasih tahu kalian biar sholat asar pahalanya 12 rakaat? Gimana tuh caranya? Caranya adalah pas azan ngajak orang 2. Cuma ini ngomong begini doang, barengan yuk sholat. Gitu. Ternyata yang nyangkut 2 orang nih ke musola. Maka di asar waktu itu pahala kalian jadi 4 kali 3 sholat kalian sama 2 orang itu. Itu kalau pahalanya mau 12. Gitu. Jadi nanti bisa dicoba. Nanti kalau yang nyangkut 4 bilang kuotanya cuma 2 ini nggak bisa. Saya ngejar 12 rakaat doang, nggak lebih. Saya takut pahalanya kebanyakan. Itu jangan ya. Semakin banyak semakin bagus. Coba bayangin, kalian nggak, kalau kalian lakukan sendiri sholat berapa rakaat tadi? 12 rakaat itu jadinya bid'ah. Jadinya malah dosa. Tapi kalau mau pahalanya 12 rakaat ternyata harus kerja sama, saling ngingetin ya, amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasobil haq wa tawasobis sabr. Berikutnya, ini ada yang goyang-goyang nih. Apa? Iya, ini a deck of card ya, kartu remi. Kartu remi ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa dimainin dengan banyak versi kan. Coba apa kartu remi bisa diapain aja? 41, apa lagi? Cangkulan. Di tempat saya namanya minuman, poker. Wih gila, dewa poker. Apa lagi? Soliter. Masa pakai kartu, dia pakai komputer ya? Kartu bisa apa lagi? Apa? Tepok nyamuk. Gimana cara? Gede-gedean angka gitu. Ada ya tepok nyamuk? Oh. Iya, ada banyak ya cara main 41, poker, capsah. Iya, ada macam-macam. QQ pakai remi nggak sih? Pakai ya? Oh, pakai. Iya, itu ada banyak cara main remi. Tapi kalau kalian ngelihat catur, kira-kira catur itu caranya banyak atau cuma itu-itu aja? Harusnya cuma itu-itu aja, walaupun ada rule of game yang sering agak berbeda, tapi secara umum, secara global, cara main catur itu yang diakui ya itu aja, madzhabnya. Kalau kuda larinya L, bisa loncatin orang nggak? Loncatin bidak ya, loncatin orang ke belakang. Bisa. Mungkin nggak kalau ada orang main catur, tiba-tiba raja ketemu raja di tengah begini, pion masih rapi, mungkin nggak? Nggak mungkin, orang pasti nggak bisa main catur. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, hidup kita di dunia itu seperti game remi atau game catur. Maksudnya apa? Aturannya itu satu doang, satu package aturan aja, atau bisa dimainkan dengan banyak aturan. Dalam hal ini aturan mau saya dudukan agama. Kita kan hidup di dunia nih, kan ada aturannya. Aturannya namanya agama. Pertanyaannya, agamanya boleh pilih atau cuma satu yang benar? Nah, itu yang harus teman-teman lihat, bahwa hidup di dunia ini lebih kayak catur daripada kayak remi. Maka ngurus perkara kita milih agama itu bukan perkara teman-teman senang yang mana. Kalau teman-teman senang yang mana, saya sih nggak di Islam hitungannya. Karena ada banyak agama yang lebih mudah daripada agama Islam. Cuma problematikanya ini bukan mudah atau susah. Bukan senang atau nggak senang, tapi yang benar yang mana. Itu problemnya. Jadi mengkomparasi agama, kamu ibadahnya kalau di Islam susah ya, aku di sini aja, itu nggak make sense menurut saya. Karena buat apa kita ngelakuin ibadah yang ringan, itu hanya salah. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, karena secara logika, dan ini sesuai rasio yang kita punya, kemungkinan terkait agama itu cuma 2.
nggak ada agama atau yang benar cuma satu. Pluralisme itu nggak make sense. Nggak ada agama itu maksudnya apa? Ya memang Allah nyiptain manusia terus ditinggal pergi. Itu secara rasio masih mungkin. Masih bisa terjadi. Secara rasio masih bisa terjadi. Tetapi kalau agama lebih dari satu, itu nggak make sense. Bayangin ketika kita mendudukan pernikahan, di satu agama A, Allah bilang bagus. Di satu agama B, jangan. Mendingan ngebujang aja metua. Itu yang paling bagus. Ini mau kita sebut apa nih Allahnya nih, kalau gini. Ini kan jadi kayak pelin-pelan, ngerti gak sih maksudnya? Gitu. Jadi pluralisme itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Itu nggak make sense. Kalau di dalam Islam, innalladzina kafaru min ahlil kitab finari jahannam. Orang kafir itu masuk neraka jahanam. Di agama yang lain kita yang masuk neraka. Nah pertanyaan yang benar yang mana? Ini kalaulah kita mau benarkan dua agama saja, misalkan agama Islam dan agama X, maka kesimpulan bahwasanya kita akan masuk neraka di agama mereka dan mereka akan masuk neraka di agama kita, kesimpulan logikanya adalah bahwa ternyata nerakanya orang Islam itu surga bagi agama X. Dan agama X itu punya surga yang merupakan neraka bagi agama kita. Itu kan nggak make sense. Itu baru dua, agama ada jutaan. Ngerti maksudnya ya? Jadi problematikanya itu adalah milih yang benar yang mana. Games berikutnya, ada yang tahu nggak ini apa? Oh, ya. Aman Pak Rudi. Sempat-sempatnya udah kebelet pada. Demi Pac-Man, saya harus berhenti dan saya harus menjawab. Ini Pac-Man ya. Pac-Man itu cara mainnya gimana, ada yang ingat? Kita harus makan semua yang kuning. Telur-telur yang kuning kecil itu harus dimakan. Kalau sampai habis gamenya kita menang. Tapi tantangannya apa? Kita dikejar-kejar setan tuh yang ada di kurungan, terus nanti mereka keluar atu-atu kan ya. Kita bisa ngadepin mereka nggak? Bisa, tapi caranya? Hah? Kabur, ngadepin. Iya, kita harus makan bola kuning yang gede. Nanti tiba-tiba itu hantunya jadi ketakutan, terus kita jadi bisa ngejar dan makan dia. Nanti dapat buah ceri. Lupa ya? Iya, jadi cara mainnya gitu. Kita harus ngabisin semua yang kuning, tapi kalau mau ngadepin yang setan, itu harus ngambil yang gede. Nanti kita bisa nyaplok. Nah, begitu juga kehidupan yang Allah titipkan ke kita sekarang ini, di mana Allah itu menghadirkan challenge berupa iblis atau jin yang senantiasa menggoda manusia. Kalian udah tahu ya bedanya jin, iblis, setan? Udah tahu ya? Jin itu kategori makhluknya, iblis itu salah satu golongan di dalam jin, setan itu sikapnya. Sikap yang menjauhkan diri kepada Allah itu setan. Makanya kalau misalkan ada yang lagi ngaji begini ngajakin ngobrol, enggak. Karena ya itu setan itu minal jinnati wan nas, dia bisa dari golongan jin dan bisa jadi golongan manusia. Jadi sikap pembangkangannya itu namanya setan. Harusnya kalau kita ketakutan ngelihat sesuatu harusnya jangan bilang ih setan gitu, harusnya bukan gitu. Harusnya ih jin gitu. Susah ya? Iya ada jin gitu. Nah kalau teman kita bandel setan lu gitu. Itu setan itu kalau ngajaknya ke maksiat, kalau ngajaknya bikin lupa sama Allah itu namanya setan. Baik dari golongan jin maupun manusia. Nah di Pac-Man ini, kehidupan ini juga sama. Kita diminta ngejalanin misi. Misinya di sana makan buah-buah telur kuning. Kalau di kita misinya untuk jadi khalifah dengan cara beribadah. Terus ada setan nih, ada iblis nih, ada jin nih yang akan senantiasa menggoda manusia. Kita bisa ngadepin mereka dengan ilmu, dengan keimanan, dengan segala rupa yang Allah sudah titipkan lewat agama yang Allah tuh turunkan. Gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa ada banyak perempuan sih pada khususnya yang masih takut setan, padahal ngajinya rajin. Ngaji rajin nih, tapi ditakut-takutin nggak mau. Even nonton film horor aja, saya bukan nyaranin teman-teman nonton film horor ya. Cuma kayak nggak mau gitu. Nanti takut begini. Itu sampai sekarang saya masih belum tahu jawabannya. Ini saya nanya beneran, nggak mau jelasin ya. Saya nggak tahu. Kenapa ya bisa begitu ya? Padahal setan-setan di Indonesia kan lucu-lucu. Pocong tuh kan imut gitu. Dia lari aja nggak bisa. Loncat-loncat kan, kita bisa lari. Tinggal diselengkat harusnya beres. Tapi kita takut luar biasa. Dan itu pun bukan bagian dari yang dibenarkan.
Makanya kalau teman-teman ngaku indigo, tapi ngelihat pocong, saya tuh jujur agak aneh. Karena di dalam Islam, arwah itu nggak bangun lagi terus nyariin tali yang belum dicopot apa gimana, nggak kayak gitu konteksnya. Itu udah jelas halusinasi. Harusnya bentuknya itu, ya halusinasi juga bisa dari sesuatu yang dibayang. Kalian pernah ngeliat di Reels, saya pernah nonton tuh ada yang POV orang apa tuh yang suka ngeliat yang aneh-aneh? Bukan. Bahasa kedokterannya kalau indigo kan rada-rada mistis ya. Nah, frenia ya. Iya. Schizophrenia itu contohnya ya, teman-teman ngelihat ada saya sendirian di sini lagi sholat. Pas lagi sholat begitu, kalian lagi ngeliatin saya, terus tiba-tiba saya noleh lihat kalian. Padahal enggak. Nah, itu orang schizophrenia itu kayak gitu. Jadi dia itu bisa memvisualkan secara nyata bayangannya dia sendiri. Kalian pernah nggak sih mimpi buruk? Mimpi buruk. Tapi kalian tahu bahwa mimpi buruknya itu buruknya dikendaliin sama pikiran kalian sendiri. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kayak misalkan kalian dikejar-kejar setan nih. Di mimpi itu kalian takut banget, aduh nih jangan-jangan setannya ada di depan lagi loncat beneran ke depan. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah itu feels kayak gitu, tapi di dunia nyata itu nanti jadinya schizophrenia. Teman-teman boleh maju sedikit, siapa tahu ada yang masih mau terlambat. Bisa nanti ngisi yang di belakang. Ini kenapa saya bahas schizophrenia ya? Ya intinya adalah tidak tadi saya penasaran kenapa orang takut. Oke, never mind. Kita lanjutin lagi. Ada yang tahu game apa ini? Yang cewek-cewek nggak relate ya? Sumo. Iya sih, memang itu salah satu ininya sumo. Ini nama gamenya Karate versus Sumo, enggak ya? Nama gamenya adalah Street Fighter. Ini salah satu game legendaris, game fighting legendaris. Sengaja saya ambil, saya harap teman-teman tahu, tapi nggak tahu ternyata karena cewek. Yang cowok pasti tahu ya? Tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Saya bingung mau ngambil ini apa Tekken apa Dragon Ball gitu. Kalau Dragon Ball teman-teman tahu nggak? Siapa karakter utamanya namanya? Oh ya udah, ntar saya ganti Dragon Ball aja deh. Biar lebih relate. Nah, di game Street Fighter ini itu ada banyak karakter yang bisa kalian pilih. Tuh. Kalian mau jadi Ryu boleh, Ken boleh. Ryu Ken ini by the way satu perguruan ya. Jadi jurusnya namanya Hadouken, dia ngeluarin bola api, bola tenaga gitu. Ada jadi Honda kalau kalian mau jadi sumo, ada Chanli ini wartawan dari Cina, cuma kainnya kurang bahannya jadi begitu sobekannya sampai paha. Terus ada Blanka itu ilmunya listrik, jadi kalau kepegang kejet-kejet musuhnya. Zangief itu pegulat, dia gulat. Dia nggak bisa jarak jauh tuh Zangief. Tapi damage-nya gede. Ini penting nggak sih mas? Bahas ini penting. Bentar, nanti sampai pada poin dimana kalian tahu ini penting. Ada Guile, ini Amerika, TNI lagi Army, US Army. Dia bisa ngeluarin sabit gitu. Sama Dalsim itu tangannya bisa jadi panjang, mulutnya bisa keluar ular. Bisa keluar api. Ini dari India. Setiap orang di game ini, setiap karakter di game ini, itu ilmunya beda-beda, cara mainnya beda-beda. Pertanyaan saya satu, ada nggak karakter di game ini yang kalau kalian pilih gamenya nggak bisa tamat? Ada nggak? Logika aja, nggak perlu tahu mainnya. Masa nggak pernah main? Iya, logika aja. Ini kan ada game karakternya 8 nih katakanlah. Ada nggak satu karakter di sini yang kalau kalian pilih itu, kalian nggak bakal tamat mainnya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, harus semuanya bisa ditamatin. Kenapa? Karena kalau ada satu karakter yang kalau kalian pilih game yang nggak bisa tamat, kita akan ngomong ini developer gamenya nggak adil. Ngerti nggak sih maksudnya? Even kalau misalkan yang menarik, kalau misalkan kalian main Dragon Ball, serius kalian tahu Dragon Ball kan? Son Goku sama Krillin itu kuat siapa? Kan nggak tahu kan pasti. Nggak tahu kalian. Itu tuh kalau diilustrasiin ya, Kuririn itu mungkin tenaganya 100 kali. Son Goku tuh bisa 100.000 kalau jadi Super Saiyan. Itu udah gapnya tinggi banget. Tapi pertanyaannya, kalau kita main game, kita bisa nggak ngalahin Son Goku pakai Kuririn? Bisa. Kenapa dibikin begitu? Kenapa handicapnya dibikin sama? Biar adil. Karena kalau nggak begitu, orang nggak pada mau main Kuririn. Ngerti nggak sih maksudnya? Orang main Son Goku terus. Ngerti nggak maksudnya? Jadi handicap atau batas level tenaganya itu semuanya dibikin sama. Nah, hubungannya sama hidup kita apa? Nah, ini yang penting. Kita semua dikasih karakter sama atau beda sama Allah?
Beda. Kita itu ada yang laki, ada yang perempuan. Secara suku dan ras kita tuh beda. Ada yang Jawa, Cina, Papua, India, segala rupa. Dan setiap ras dan suku Allah bilang itu Allah bikin berbangsa-bangsa biar kalian bisa mengenal potensi setiap bangsa tersebut. Maka mostly ya, tapi kayak keumuman aja, gen itu termasuk ras itu bagian daripada faktor genetik itu membawa bakat. Kayak contohnya kenapa orang India itu jadi CEO IT company semua, karena mereka jago bisnis, jago hitung-hitungan. Orang Cina juga sama, orang Melayu, orang ras Indonesia kayak kita ini itu nggak terlalu jago ngitung, rugi mulu kalau bisnis ya. Alhamdulillah nih Wardah untung banyak nih, bagus, kita bersyukur. Tapi orang Indonesia pada umumnya itu nggak jago di level itu. Setiap ras itu punya kayak spek macam-macam. Orang Arab salah satu keunggulannya adalah mengingat. Kalau teman-teman coba, bapak kalian nama lengkapnya tahu kan? Kakek tahu nggak? Nama lengkap loh. Tahu? Buyut. Nah, udah blank tuh. Sama saya juga. Aditya Wimarsetyo bin Hadi Sucipto bin Sugeng, itu sangat belakangnya sama. Suiro Harjo. Ya gitulah pokoknya. Atasnya udah saya nggak tahu tuh. Orang Arab itu bisa sampai 10, 12, 15 tuh dia masih simpan. Dan dia nggak cuma apal nama orang lengkapnya, karena orang Arab itu punya 3 nama. Dia punya nama bin, sama dia punya lakop atau julukan. Kayak Rasulullah namanya Muhammad, tapi juga sering disebut apa? Al-Amin itu lakop itu julukan, dan juga sering dipanggil Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah gitu. Kalau zaman sekarang kan gitu ya, ada Umu ini gitu, Abu ini gitu. Itu ada 3 tuh, dan itu apal sampai kemana-mana. Itu luar biasanya orang. Nah, kita tuh punya dikasih karakter macam-macam. Kalau di MBTI aja berapa tuh? Tahu nggak? Ada 16 jenis. Kalau saya pernah tahu ada tes fingerprint itu ada 5 tuh. Ada insting, feeling, ada intuiting, ada bunting, nggak tahu saya satunya lupa. Sensing, ya bener, sensing. Nah, terus karakter juga beda-beda, kemampuan beda-beda, kehidupan sosial ekonomi juga beda-beda. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah nggak adil dengan itu semua? Kenapa Allah adil? Ini serius, penting banget poinnya. Kenapa Allah adil? Kenapa kita dibikin beda-beda tapi adil? Ayo. Ya Mas, dari pembahasan tamatin game tadi, ayo dihubungkan. Kenapa Allah itu bikin kita beda-beda tapi tetap adil? Karena, ya, oke, goalnya sama. Ada lagi, karena semuanya, titik. Semua makhluknya Allah memang betul, tapi bukan itu jawaban. Coba lagi. Karena semuanya, apapun yang Allah titipkan dari awal untuk dia punya, itu tidak mempengaruhi kebisaan atau ketidakbisaannya dia masuk surga. Paham gak? Jadi orang lahir non-muslim itu bisa masuk surga nggak? Bisa, makanya Allah itu checkpointnya di akil balik, bukan dari lahir. Nggak ada tuh bayi tiba-tiba makan muntah dosa, itu nggak ada. Checkpoint pahala dosa itu adalah ketika akalnya sudah sempurna, ketika dia sudah bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Maka lahir non-muslim itu sebuah kerugian atau bukan? Kalau mikirnya surga, enggak. Oke, yang ganteng bisa masuk surga enggak? Yang jelek? Bisa. Bisa banget. Loh iya bisa. Kenapa harus ya Allah gitu? Ya kan bagus, bisa juga. Walaupun jalannya mungkin berbeda. Yang ganteng dengan rendah hati, yang enggak ganteng banyak bersabar. Iya, serius. Perasaan gue udah foto ganteng-ganteng yang likes cuma 5 gitu kan ya. Itu pun satu akunnya dia sendiri, anonymous gitu, buat mancing gitu. Sementara temen dia, saya tuh suka keselnya tuh sama Hawa, tau ya, kalau di Yung aja ada Hawaryun. Dia bisa moto kaki doang, ada bayangannya dia, yang likes 2000. Buset, tuh bisa begitu. Bayangannya dia loh, belum ada orangnya. Makanya kita suka guyon di Yung ngaji. Kita tuh capek-capek dakwah buat mahamin orang tentang Islam. Kalau Hawa, kentut aja orang dapat hidayah gitu. Itu kan beda tuh, kedudukannya tuh beda. IQ beda-beda. Pertanyaannya, IQ jongkok bisa masuk surga? IQ tinggi? Kita balik. IQ tinggi bisa masuk neraka? Bisa. IQ yang jongkok? Bisa. Jadi di pandangan goals-nya manusia, game ini kan ada goals-nya. Di pandangan goals, setup karakter ini nggak ngaruh. Clear ya?
Jadi stop merasa inferior karena starting kita sama, even amit-amit, tapi contohnya walaupun misalkan teman-teman lahir nggak ada tangan, walaupun teman-teman lahir nggak bisa lihat, walaupun teman-teman lahir nggak bisa dengar, itu nggak ada ngaruhnya sama kalian bisa masuk surga atau enggak. Maka dunia ini adil kalau currency-nya pahala dosa. Tapi kalau currency kalian likes, dislike, komen, itu repot. Dunia nggak adil, mohon maaf. Kalau currency-nya adalah uang, adil nggak dunia? Enggak. Orang ganteng sama orang cantik itu lebih mudah cari duit, betul atau enggak? Betul. Makanya salah siapa ganti currency? Allah tuh maha adil karena nyuruh kita menuju akhirat. Kita seolah-olah kayak pengen dapetin dunia, akhirnya kejebak ngelihat yang nggak adil. Jadi stres sendiri, susah dibikin sendiri. Jadi pahami ya? Nah, ini adalah karakter kehidupan kita. Maka ada satu film, tahu film ini? Walaupun sebenarnya saya agak males ya, karena udah harusnya kita boykot aja nih. Cuma ya udahlah. Ini film bagus, judulnya Wreck-It Ralph. Film 3D, ceritanya tentang ada karakter video game yang bosen sama karakternya. Terus akhirnya dia pindah game. Dia keluar daripada karakternya, karena karakternya itu harusnya jadi perusak, dia pengen jadi orang baik atau gimana. Pas dia keluar dari gamenya, long story short, intinya dia malah bikin kerusakan yang lebih banyak. Nah, mari kita tonton filmnya dulu. Oke, jadi hari ini kita sampai jam 9 ya, nggak apa-apa ya? Nggak, ini kayak trailernya doang. Azan jam? Masih berapa menit? Oh, 6:30 ya? Oke, nice. Masih aman. Kita tonton bentar. It's hard to love God when no one else seems to like you for doing it. You're just the bad guy who wrecks the building. I'm okay. If I'm really honest with myself, it sure must be nice being a good guy. Bro, you are a bad guy, but this does not mean you're a bad guy. I don't want to be a bad guy anymore. Stop bringing to his game. Welcome to Gate Central Station. Everything changes now. Let's close out the bad guy affirmation. Are you bad? Well, that's good. I will never be good. And that's not bad. All that fun. There's no one I'd rather be than me. Why do I fix everything I've done? It's made your mama's proud town. Iya. Jadi di film itu intinya ada orang nggak bersyukur namanya Ralph, yang akhirnya dia keluar dari karakternya dia, tapi menariknya dia malah bikin masalah yang lebih besar. Kenapa saya tontonin ini ke teman-teman? Karena begitulah di dunia ini ada banyak sekali orang-orang yang keluar daripada karakternya, terus dia bermain sendiri di playgroundnya Allah yang namanya hidup ini. Alih-alih kemudian dia menjadi orang yang bersinergi, dia malah merusak alam. Ya, dia malah jadi orang munafik, bisa jadi bikin board of peace. dia bikin kayak Epstein gitu. Saya nggak, kok bisa ya ada orang ngide sampai sengaco itu gitu. Dia bisa banget ngerusak alam, dia bisa banget ngerusak tatanan, dia bisa jadi virus di dunia ini. Ngerti nggak sih maksudnya? Dengan pembenaran atas konsep yang dia buat sendiri. Nah, itulah problemnya kalau dia keluar daripada karakter. Nah, maka teman-teman sekalian, di sini saya cuma mau ngajak kita bersyukur bahwa sebetulnya yang harus kita lakukan adalah nanya sama Allah, hidup ini harus seperti apa? Oh, katanya kayak permainan. So, nanti minggu depan kita akan bertanya tentang how to play the games. Hari ini kan ngebahas tentang what kind of game-nya. Dan sebagaimana ini game, ya kalian harusnya bersuka cita dalam menjalankan game ini. Harusnya nggak sepaneng. Makanya di dalam Islam, logika orang sampai di level bunuh diri itu nggak masuk di akal. Maksud saya begini loh, ketika teman-teman ngelihat ada kasus bunuh diri, pertanyaannya berat mana sih masalahnya sama Rasulullah? Oke, nggak usah Rasulullah deh, kalian bayangin jadi Bilal aja, ditimpa batu segede badannya di atas pasir yang dipanggang siang-siang hari di Arab gitu, kebayang nggak? Atau kalian jadi Ammar bin Yasir, di mana ibunya adalah syahidah pertama di atas muka bumi.
salah satu sahabiah yang meninggal pertama itu wanita, namanya Sumayyah, ibunya Ammar. Ammar ini ngelihat ibunya, mohon maaf ya, ditusuk tombak dari bawah sampai ke atas kepalanya. Ibunya, bapaknya itu ditarik kuda, ada yang mengatakan satu lari ke timur, satu lari ke barat, pecah badannya. Jadi kebayang nggak masa kecil dengan pandangan seperti itu? Itu kalau di Korea itu udah bunuh diri 15 kali, ngerti nggak maksudnya? Karena orang Korea nonton sinetron endingnya nggak suka aja dia bunuh diri. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, dalam pandangan Islam, kita itu harus terus memainkan game ini, dan harusnya namanya game itu seneng. Pernah nggak kalian nonton Benteng Takeshi? Kalau pernah tua sih kalian ya. Kalau sekarang namanya Ninja Warrior. Kalau dulu namanya Benteng Takeshi. Tahu ya Benteng Takeshi nih? Saya ingetin lagi nih tuh. Kira-kira orang-orang di Benteng Takeshi itu happy nggak? Happy kan? Padahal dikerjain habis-habisan loh. Coba nih lihat, ada yang dijeburin ke sungai gitu kan ya. Tuh, ada yang dikasih challenge yang nggak masuk akal gitu kan. Tapi mereka tuh semua happy. Dia selalu teriak, "Doakan kami ya," gitu. "Aduh, saya gagal. Besok saya pasti akan bisa," gitu. Nah, tuh ini contoh yang gagal nih kayaknya, kita lihat ya. Iya. Nah. Gitu. Tapi pas di-shoot ke kamera ya dia happy-happy aja. Tuh, ngelewatinnya aja udah susah kan? Ditembakin tuh sama dari bawah tuh. Oh, disuruh pegang bola emas, habis itu ditembakin lagi sama yang bola hitam tuh. Dia happy-happy tuh. Saya mau tanya, ada nggak member lagi, apa istilahnya, kontestan yang ngamuk sama panitia di Benteng Takeshi? Lu gila aja lu lempar-lempar, ntar dong ini gue lewat dulu. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Tahu nggak kenapa nggak marah sama panitia? Dia sudah tahu konsep gamenya, ngerti nggak sih maksudnya? Dia udah tahu konsep gamenya. Pertanyaannya, ada banyak nggak manusia yang protes sama Allah? Kenapa sih Allah aku dikasih begini? Kenapa sih aku dikasih begini? Itu tandanya dia belum tahu kalau ini memang begini. Ini tuh emang permainan. Semakin kalian pasrah bahwa memang gamenya begini, semakin enjoy kalian mainin gamenya. Maka kita nggak pernah ngelihat orang-orang di sini stres sama panitia. Karena apa? Karena mereka sudah tahu panitia memang disediain buat ngasih ujian. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya kita tuh nggak akan pernah nyala-nyalain setan, nyala-nyalain jin gitu kan ya. Kita maksud dasar setan gitu. Padahal setannya dibelenggu kan, misalkan Ramadan gitu. Nah, di titik ini kita harus menyadari memang gamenya adalah kita dikasih ujian dan kita dikasih rintangan untuk bisa dapat poin yang namanya pahala. Pahalanya itu akan dikonvert menjadi surga dan yang paling tinggi menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu adalah wrap up singkat terkait what kind of game-nya gitu. Dan terkait hal ini, teman-teman nggak bisa berbuat apapun. Kenapa? Karena Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, take it for granted. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada tombol reset. Orang banyak bunuh diri, dipikirnya abis di reset button, dia muncul lagi. Kayak orang main game terus mati kayak tadi tuh, ting, tiba-tiba muncul lagi. Enggak. Ini tuh one way trip tadi saya bilang. Ini itu adalah satu jalan yang kalau ini bagus, hasilnya akan bagus selama-lamanya. Kalau ini gagal, gagalnya pun akan bikin sengsara selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita harus stop di sini karena kalau dilanjut nyetopnya nggak enak. Jadi saya lebih prefer kalau teman-teman ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan, silakan bertanya. Kalau di luar itu mau ada yang ditanyain juga silakan. Semoga saya bisa jawab. Insya Allah ke depannya kita akan ngebahas tentang how. Ya. Bagaimana, how to play the games, bagaimana cara jalanin games ini. Aku kasih spoiler dikit ya, biar nanti nggak nanggung, tapi ini nggak bisa aku jelasin sekarang karena penjelasannya agak lama. Kita tahu tujuan goals kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan role-nya tadi menjadi khalifah. Kalian adalah pemimpin di atas muka bumi. Oke, mungkin kalian kayak nggak really gitu, mungkin kalian bilang gitu ya. Serius nih gua harus mimpin bumi ini? Iya. Dimana ketika Allah meminta kita untuk memimpin bumi ini, maka ingat ada 3 hal yang harus kalian cek di dunia ini. Yang pertama adalah area berwarna merah. Area di luar kekuasaan kita, tuh yang muter-muterin kita yang warnanya merah, itu kita sebut sebagai ketetapan dan itu menguasai manusia. Kita no option. Tapi menariknya, ada area yang namanya warnanya hijau. Sesuatu yang ada di jangkauan kita, namanya free will. Oke? Apa problemnya dengan merah dan hijau ini?
Ternyata yang merah nggak dihisap, yang hijau dihisap. Hisap itu apa? Dicatat. Yang merah itu nggak ada poinnya, yang hijau ada poinnya. Oke, kalian kalau main game, bisa nggak kalian melakukan sesuatu yang nggak ada poinnya? Bisa nggak? Bisa tuh kalau kalian main GTA, terus kalian muter-muter malah ngerampokin mobil-mobil orang gitu ya, mukul-mukulin orang di jalan, itu tuh nggak ada poinnya, itu nggak sesuai quest. Ngerti nggak sih maksudnya? Itu percuma kalian ngelakuin itu sampai mati juga gamenya nggak akan tamat. Ngerti ya maksudnya ya? Di dunia ini tuh ada area merah yang kejadian nggak kejadian, terjadinya apapun itu nggak ada poinnya. Contohnya apa, ada yang tahu nggak? Nanti besok kita elaborasi di minggu yang akan datang. Sesuatu yang kalian nggak milih tapi kejadian. Ya contohnya lahirnya kalian, kelamin kalian. Kalian milih ibu dan bapak yang sekarang kalian punya? Enggak. Maka lahir dari ibu bapak yang manapun itu ada pahalanya atau enggak? Nggak ada. Ada dosanya nggak? Nggak ada juga. Kalian yang pesek ada dosanya? Yang mancung ada pahalanya? Nggak ada. Nggak ngaruh itu. Warna kulit kalian, kelamin kalian, itu nggak ngaruh. Tapi begitu ngobrolin tentang cita-cita kalian, ternyata ada catatannya. Ngomongin tentang amal pekerjaan kalian, ternyata ada catatannya. Bisa difahami ya? Gitu. Nanti kita elaborasi lebih lanjut. Nah, terus gimana nih caranya biar aku tahu ini catatannya pahala apa dosa? Ternyata di luar dari yang merah dan hijau ada yang warnanya kuning. Apa tuh yang kuning? Yang misain antara yang merah dengan yang hijau nih. Itu adalah peraturan yang disebut dengan syariat Islam. Agamanya Allah ini. Jadi parameter benar dan salah, hak dan batil itu agama. Jadi kalian tahu ini ada pahalanya atau enggak, itu agama. Kan kalau di luar sana, mohon maaf ya, sering banget ada sekian banyak komen orang bilang begini sama ustadz-ustadz, dasar si paling tahu Tuhan. Kenapa? Karena mungkin ustadznya ngomong, ini nih kalian coba lakuin ini nih, pahalanya banyak nih. Terus ada orang ngomong, emang lu tahu pahala sebanyak apa yang bakal didapat sama orang? Tahu, karena Allah ngasih tahu caranya. Ngerti nggak sih maksudnya? Allah tuh ngasih tahu caranya dan Allah itu ngasih hints ke kita untuk tahu ini pahalanya seberapa. Mas tahu nggak kalau misalkan kalian sholat Jumat soft pertama kalian dapat pahala kayak apa? Kayak unta, kayak sapi, ngerti ya? Soft kedua kayak kambing, yang ketiga mungkin kayak ayam gitu kali ya. Ya, tambah ke belakang pahalanya tambah dikit. Dan kalau datangnya itu pas udah khotib naik, nggak ada pahalanya. Dapat pengguguran dosa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sholat Jumatnya cuma menggugurkan dosa itu kalau khotibnya udah assalamualaikum gitu. Makanya kalau bisa sebelum itu langsung bekep ntar. Gitu. Bercanda. Jadi lo itu kan hints ya. Artinya Allah tuh ngasih tahu kalian baca Quran 1 huruf dikali 10 kebaikan. Itu kan ngasih tahu. Berarti kalau kita ngajakin orang baca Quran pahalanya banyak atau enggak? Dasar si paling tahu Tuhan. Ngerti nggak sih maksudnya? Lah orang Allah yang ngasih tahu, gimana sih? Makanya semua itu ada ilmunya, namanya syariat Islam. Makanya nanti setelah sesi akidah, kita itu masuk ke sesi hijrah. Entah kalau di sini berapa tahun lagi dah ya. Tapi yang jelas, kita ketemunya jarang-jarang. Ini 8 aja kan kagak kelar-kelar, ini baru episode kelima kan. Panjangnya itu saya punya 32 episode. Insya Allah sebelum pensiun kok, aman. Nah insya Allah teman-teman, jadi ini kurang lebih jenis bentuk gamesnya yang akan kita detailkan di episode ke depan, termasuk pembahasan di dalam yang merah, hijau, sama yang kuning tadi, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Nah itu yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru pengantar. Ada? Cung dulu ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada nanti berarti saya habis sholat skip balik. Tapi kalau ada kita bisa buka Q&A. Ada? Nggak ada? Nggak ada juga nggak apa-apa. Aman aja. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita ketemu di